Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara live di rumah masing-masing. Kita akan memulai ibadah pengucapan syukur keluarga almarhum Ibu Tina Tanuharja atau yang lebih dikenal dengan nama Oma Lili. Dengan itu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan, Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita menaikkan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Pertolongan kita satu-satunya berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, Beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk.
Kita menaikkan pujian kembali. Tuhan menetapkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kami, khususnya kepada keluarga besar almarhumah Ibu atau Oma Lili yang saat ini mengadakan ibadah syukur. Kami yang mengikutinya dari rumah keluarga Bapak Sankui Halim maupun yang mengikutinya lewat Zoom ataupun YouTube. Bapak, kami akan membaca Alkitab, bersabdalah bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, pembacaan Alkitab saya ambil dari Mazmur. Kitab Mazmur. Ya. Bagian yang pertama, Mazmur 39 ayat 5. Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Lalu kemudian satu lagi di Mazmur 119 ayat 16. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Dan ayat 19, aku ini orang asing di dunia,
janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Mari kita sambut dengan menyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Maaf, saya buka masker sebentar ya. Yang lain pakai masker aja. Ya, saudara-saudara, hari ini kita boleh mengucap syukur karena keluarga merayakan 1 tahun. Ya, 1 tahun Oma Lili, begitulah nama yang dikenal secara umum, dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Hari ini keluarga mengucap syukur atas hal itu. Saudara-saudara, sesuai dengan bacaan Alkitab kita tadi, yaitu dari Mazmur 39 ayat 5. Beritahukanlah ajalku ketika akan tiba. Dan juga Mazmur 119 ayat 19 yang mengatakan bahwa kita ini warga asing di dunia. Maka renungan kita saya beri judul, kehidupan adalah suatu penugasan sementara. Kehidupan kita di bumi ini adalah penugasan sementara. Ya, saudara-saudara, sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa memang kehidupan kita di bumi itu sementara. Alkitab penuh dengan gambaran tentang sifat kehidupan kita di muka bumi. Dikatakan menurut Alkitab bahwa hidup kita ini singkat. Ya. Hidup kita ini sementara. Hidup kita ini fana. Bahkan Alkitab di bagian lain menggambarkan hidup kita ini seperti kabut. Ya, kabut atau embun yang diterbangkan angin. Hidup kita bagaikan pelari cepat. Hidup kita bagaikan nafas. Nafas yang baik yang kita hirup maupun yang kita hembuskan. Begitu singkat. Dan hidup kita ini bagaikan segumpal asap yang diterbangkan angin, sesudah itu entah kemana dia pergi. Nah, dalam kitab Ayub sendiri mengakui betapa sementaranya hidup ini. Dalam Ayub 8 ayat 9 dikatakan, sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa. Hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Nah, saudara-saudara, agar hidup kita yang singkat ini kita maknai secara benar, maka ada 2 hal yang harus kita camkan. Yang pertama, di
dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita terima sesudah nanti kita mati, maka kehidupan di dunia ini memang amat sementara, amat singkat. Yang kedua, bumi yang kita diami ini, bukan di sini tujuan hidup kita sebenarnya. Saudara-saudara, kita memang tidak akan seterusnya berada di bumi. Jadi jangan terlalu terikat pada bumi ini. Doa Raja Daud mestinya mengingatkan kita. Dalam Mazmur 39 ayat 5 tadi, doa Raja Daud bunyinya, "Ya Tuhan, sadarkanlah aku, insafkanlah aku mengenai ajalku." Jadi, Raja Daud sendiri, raja yang agung, raja yang hebat, dia minta pada Tuhan, "Ingatkan saya ya Tuhan, betapa singkatnya hidupku. Tolong beritahu aku ya Tuhan, kalau hidupku ini sudah hampir habis masanya di dunia." Bumi kita ini bukan tujuan akhir. Kita hanya, kata orang, numpang lewat. Hanya berkunjung ke bumi. Istilah Alkitab, kita ini orang asing. Kita ini peziarah. Kita ini pendatang. Kita ini pengunjung. Kita ini musafir. Raja Daud berkata, "Aku ini orang asing di dunia." Mazmur 119 ayat 19. Rasul Petrus mengatakan, "Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Menumpang di dunia ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Saudara-saudara, saya belum pernah ke negara Amerika Serikat. Tapi saya dengar di Amerika Serikat itu ada istilah green card. Ya. Green card, kartu green card diberikan bagi warga negara asing untuk boleh menetap dan bekerja di Amerika Serikat. Walaupun demikian, statusnya tetap warga negara asing. Dia belum menjadi warga negara Amerika Serikat. Jadi kalau dia dapat kartu itu, dia boleh menetap tanpa perlu takut dikejar-kejar polisi. Dia boleh bekerja, tapi statusnya tetap warga negara asing. Nah, orang-orang Kristen seharusnya menyadari bahwa kita ini juga memiliki dan membawa green card di bumi ini. Kita tinggal menetap di bumi ini, kita berkarya, kita bekerja, ya, kita bekerja mencari nafkah untuk masa depan, untuk pensiun, untuk pendidikan, untuk asuransi, untuk kesehatan dan seterusnya. Kita berkarya bagi sesama, tapi ingat, kewarganegaraan kita bukan di bumi ini. Kita di bumi ini warga negara asing. Nah, lalu pertanyaannya, di mana kewarganegaraan kita? Kalau kita baca surat Filipi pasal 3 ayat 20, ya. Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi kita ini warga negara kerajaan sorga. Bukan di bumi ini kewarganegaraan kita. Nah,
Kalau begitu, saudara-saudara, identitas kita sebagai anak Tuhan adalah identitas untuk hidup dalam kekekalan. Tanah air kita adalah sorga. Setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh menyadari hal ini, ia tidak akan khawatir terhadap segala hal yang belum dimilikinya. Ia tidak akan cemas kalau belum menjadi orang kaya raya di muka bumi ini. Ia tidak akan cemas kalau dia tidak pernah berkuasa, tidak pernah punya pengaruh. Ia tidak akan cemas karena sekali lagi dia hanya menumpang di bumi ini. Kewarganegaraan kita yang sejati adalah di sorga. Jadi kenapa kita harus cemas? Kenapa kita harus khawatir? Pandemi COVID-19 ini memang amat menakutkan. Dan katanya varian sekarang ini amat menular ya. Waduh, sudah banyak orang yang harus berpisah dengan keluarga, baik karena isolasi mandiri, baik karena anggota keluarganya harus dirawat, atau bahkan dipanggil Tuhan. Memang amat mengkhawatirkan. Tetapi sekali lagi, jangan kita terikat pada apa yang terjadi di bumi ini. Ingat, keberadaan kita yang sesungguhnya adalah dalam kerajaan surga. Nah, saya mau kasih contoh lagi. Kalau tadi green card, ya. Kita ini adalah duta besar surgawi yang diutus ke sebuah negara lain. Kita duta besar surgawi diutus ke bumi. Saudara-saudara, biasanya seorang duta besar sebelum dia diberi tugas ke negara lain, ke negara asing, dia akan belajar dulu tuh. Nanti negara asing yang dia akan tinggal di sana seperti apa budayanya. Ya, seperti apa orang-orangnya. Seperti apa kebiasaan mereka. Dia akan belajar tuh. Bahkan tidak sedikit duta besar itu belajar bahasa. Ya, belajar bahasa. Nah, ketika dia bertugas, dia harus selalu ingat bahwa saya ini duta besar. Bahwa negara saya yang sesungguhnya bukan di sini. Negara saya sesungguhnya adalah negara yang mengutus saya. Nah, begitulah juga kita. Kita duta besar dari kerajaan sorga yang ditempatkan di bumi. Tapi kita ingat, ini bukan kewarganegaraan kita, bukan di bumi ini, di sorga. Nah, kalau ada seorang duta besar yang entah kenapa tiba-tiba nih dia membelot, dia menjadi warga negara di tempat di mana dia ditugaskan. Ya tentu saja dia dicoret kan? Dicoret dia. Wah, ini membelot nih. Membelot dia nih. Begitu juga jika ada orang Kristen yang jelas-jelas dia sudah tahu bahwa kewarganegaraannya ialah di sorga, tapi ternyata dia cinta bumi ini. Ya, cinta dalam arti dia itu hidup mengikuti kebiasaan orang dunia. Mabuk-mabukan, judi, kejahatan, segala macam. Ya jelas kewarganegaraannya di sorga dicoret. Ya, jelas kewarganegaraannya dicoret di sorga. Kenapa? Karena dianggap dia sudah membelot. Iya, dia sudah membelot. Nah, itu jangan sampai terjadi pada kita. Ya, kita ini sudah diselamatkan oleh Kristus. Kristus sudah mengorbankan dirinya, memberi kita jaminan keselamatan, menjadikan kita anaknya, menjadikan kita warga kerajaan sorga. Ya, janganlah kita jadi cinta pada kehidupan dunia ini. Cinta kejahatannya. Karena itu menunjukkan kita tidak setia
Nah, saudara-saudara, jadi marilah kita mendengarkan apa firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20 mengatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Artinya kita semua yang bertugas sementara di bumi ini. Apa tugas kita? Yaitu memberitakan Injil. Apa tugas kita? Hidup menjadi teladan. Dan Oma Lili yang hari ini kita peringati 1 tahun beliau dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, sudah menjalankan tugasnya dengan amat baik. Tanggung jawabnya terhadap keluarga. Dan juga menjadi teladan di tengah-tengah jemaat, khususnya GKI Jainal Sakse Kota Sukabumi. Artinya apa? Oma kita yang terkasih yang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga 1 tahun lalu itu sudah menjalankan tugasnya sebagai utusan Kristus dengan amat baik. Karena itulah dia dipanggil pulang ke rumah Bapa. Nah, tinggal kita sekarang ini. Ya, tinggal kita sekarang ini. Kita diingatkan bahwa kita pun juga adalah utusan Kristus. Kita harus melakukan tugas kita di dunia ini, memuliakan nama Tuhan. Tapi ingat, jangan pernah cinta pada dunia ini dengan segala kelakuannya yang jahat. Karena kewarganegaraan kita adalah di sorga. Nah, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menghiburkan kita semua, khususnya keluarga, bahwa Oma Lili yang kita kasihi bersama telah mengakhiri masa penugasannya sementara. Usia beliau amat istimewa, 97. Wow, 97 itu usia yang amat istimewa. Dan usia selama itu beliau sudah melakukan tugasnya dengan baik. Biarlah kita juga boleh menjadi utusan Kristus yang melakukan tugas kita dengan baik. Amin. Kita bersaat hening. Amin. Kita masuki persembahan syukur. Dasar dari persembahan syukur diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Akan saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu jemaat dapat langsung memasukkannya ke gereja atau mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 18130303181. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Oh
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami sementara, bahwa kami di dunia ini adalah utusan Kristus dan keluarga negaraan kami adalah di sorga. Terima kasih Tuhan, kami dalam ibadah syukur ini memperingati 1 tahun ibunda yang kami kasihi, oma yang kami kasihi, yang kami kenal dengan panggilan Oma Lili. Beliau sudah mengakhiri hidupnya dengan baik. Tugasnya ia telah lakukan dengan baik. Kiranya itu boleh menjadi teladan bagi keluarga. Kami berdoa bagi keluarga, bagi anak-anak, menantu-menantu. Tuhan anugerahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Pekerjaan dan usaha Tuhan berkati, sehingga berkat Tuhan boleh terus mengalir. Demikian juga dengan cucu-cucu. Tuhan berkati, supaya cucu-cucu semuanya, bagi yang sudah bekerja dengan tekun, bekerja untuk meraih masa depan, dan juga dalam segala apa yang menjadi rencana mereka. Cucu-cucu ini semuanya meraih apa yang diharapkan. Jemaat yang mengikuti ibadah ini juga Tuhan berkati, sehingga kasih dan berkat Tuhan selalu menyertai langkah hidup kami. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini ya Bapa, agar persembahan ini, baik yang kami berikan melalui penata wilayah atau melalui transfer ke rekening gereja BCA 18130303181, itu boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tengah jemaat kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang bangkit berdiri sebagai ujian penutup. Kita menyanyi dari NKB 188 bait 1 dan 3. Terima
saudara-saudara, marilah kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Taatilah firman Tuhan dan berlakukanlah itu dalam kehidupanmu senantiasa. Maka terimalah berkat Tuhan. Maka Allah Bapa, sumber rahmat dan sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Kita selesai, silakan duduk. Mungkin yang mengikuti